Assalamualaikum Apaan tuh? warahmatullahi Apaan tuh? wabarakatuh. Apaan tuh? Hai hai. Kembali lagi dengan Apaan aku Isabella Mahrani Tunggak Dewi yang akan menjadi host di acara Mat sama MTS Alisan Krian. Selamat datang siswa baru di MTS Alisan Krian. Adik-adik, kalian tahu tidak sih apa kepanjangan dari Mat sama? Mat sama itu adalah masa ta'aruf siswa madrasah MTS Alisan Krian tahun pelajaran 2023-2024. Acara Mat sama ini diselenggarakan selama 3 hari. Hari pertama yaitu tanggal 17 Juli 2023. Yang kedua tanggal 18 Juli 2023 dan yang terakhir tanggal 20 Juli 2023. Yuk kita intip keseruan Mat sama di MTS Alisan Krian. Let's go! Materi yang pertama yaitu sholat duha berjamaah di Musola An-Nur MTS Alisan Krian. Materi yang kedua yaitu upacara bendera. Materi yang ketiga yaitu kemadrasahan, pengenalan lingkungan dan budaya madrasah yang akan disampaikan oleh para pembina di setiap kelompok. Materi yang keempat yaitu visi misi madrasah yang akan disampaikan oleh para pembina di setiap kelompok. Materi yang kelima yaitu ekstrakurikuler yang akan disampaikan langsung oleh pembinanya di setiap kelompok. Kemudian ditutuplah acara Mat sama hari pertama dengan tradisi bersalaman dengan guru. Dan itulah Mat sama hari pertama di MTS Alisan Krian. Yuk kita swipe di Mat sama hari kedua MTS Alisan Krian. Hai hai, waktu cepat banget berlalu ya. Jadi di sini saya sudah berada di hari kedua Mat sama MTS Alisan Krian. Yuk kita intip bagaimana sih materi Mat sama hari kedua di MTS Alisan Krian. Seperti biasa, hari kedua Mat sama juga diawali dengan sholat duha berjamaah. Di hari Mat sama yang kedua ini juga ada tes baca tulis Quran loh. Materi yang kedua dan ketiga yaitu tata cara belajar dan tata krama. Materi selanjutnya yaitu PBB. PBB yaitu Persatuan Baris Berbaris. MTS Alisan Krian mengundang Koramil Krian untuk melaksanakan program tersebut.
Materi terakhir dari Matsama hari kedua ditutup dengan sholat duhur. Dan sampailah kita pada hari terakhir Matsama. Dan seperti biasa diawali dengan sholat duha berjamaah. Di hari Matsama yang ketiga ini, MTS Alisan Krian melakukan program deklarasi perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi dengan mengundang Bapak Zainul Abidin. Kekerasan seksual dan intoleransi MTS Deklarasi tentang apa? Sekarang adalah sesi interview saya bersama dengan Bapak Zainul Abidin, staf UPTT PPA Sidoarjo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menginterview tentang program deklarasi anti perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Siap. Pertanyaan yang pertama, apakah tujuan tentang deklarasi anti perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi ini disampaikan? Ya, tujuan dan pastinya program ini untuk kedepannya, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, tidak ada lagi yang namanya bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun secara seksual gitu ya. Artinya deklarasi ini sebenarnya program yang sangat bagus yang bisa dilakukan di lingkungan-lingkungan sekolah agar tidak ada lagi yang namanya korban-korban kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa makna atau manfaat utama dalam program ini? Manfaat yang jelas utamanya adalah meminimalisir bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Itu utamanya, agar anak-anak itu bisa terlindungi dan terbebas dari bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Gitu. Ya, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa sih yang biasanya menjadi alasan utama seseorang melakukan perundungan? Iya. Seringkali pelaku itu sebenarnya kalau ditarik lebih dalam lagi, pelaku itu tidak jauh dari mereka, itu adalah korban. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka cenderung menjadi pelaku biasanya, ini adalah yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya mampu, ini yang cenderung menjadi seorang pelaku. Kenapa? Ketika mereka sudah merasa mampu, ketika mereka merasa hebat, dia akan bertindak semena-mena. Dan ini pun tidak terlibat, maksudnya tidak jauh dari bentuk pola asuh biasanya di keluarganya. Kadang-kadang mereka pelaku-pelaku ini adalah mereka yang seringkali diabaikan oleh keluarganya, begitu. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Apakah ada program khusus juga bagi guru atau orang tua tentang pencegahan perundungan? Ya, pasti ada. Ketika bicara masalah 3 pilar, yaitu di pendidikan, yang pertama adalah pihak sekolah, yang kedua adalah pihak orang tua, yang ketiga adalah masyarakat. Artinya ketika anak-anak ini sudah mendapatkan ilmu tentang perundungan, minimal memberikan pemahaman bentuk-bentuk kekerasan, orang tua juga harus mendapatkan informasi itu agar para orang tua itu mampu dan melihat secara luas bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk
dia mampu mendeteksi lebih dini apa yang terjadi terhadap anaknya gitu. Jadi program ini harus ada kepada orang tua, namanya parenting begitu ya. Oke. Yap. Kita masuk pertanyaan yang kelima. Menelisik berita yang akhir-akhir ini sempat viral tentang kasus perundungan yang dilakukan oleh oknum guru dan sekelompok murid, menyebabkan murid yang mengalami perundungan tersebut membakar sekolahnya. Saat kepala sekolah diinterview oleh para wartawan, jawaban yang dilontarkan oleh kepala sekolahnya sangat mengecewakan dan mengecap murid tersebut caper atau cari perhatian. Menurut pendapat Bapak, apakah hal itu pantas dan bagaimana mencegah mindset tersebut? Iya. Kalau bicara masalah anak, sebenarnya di bahasa kami, anak itu sebenarnya tidak pernah salah. Yang salah adalah pola asuh, pola sistem lingkungannya, termasuk di pendidikannya. Jadi ketika ada salah satu oknum guru berpendapat bahwasanya si anak ini adalah bahasanya cari perhatian atau baper gitu ya, kalau menurut saya tidak pantas. Kenapa? Karena oknum tersebut belum mampu melihat secara luas tentang anak, termasuk bagaimana konvensi anak, termasuk bagaimana pengaruh utamaan anak. Jadi saya berpikir kalau Kak Abid pribadi mengatakan itu tidak pantas untuk dilontarkan seorang oknum guru berpendapat bahwasannya itu adalah caper. Sebenarnya kalau ditarik lebih jauh, sebenarnya ada permasalahan-permasalahan hal yang harus dituntaskan, termasuk bagaimana psikologisnya anak tersebut. Begitu. Dan pertanyaan yang terakhir, apa kesan dan pesan terhadap program di MTS ini? Ya, kalau pesannya tetap dilakukan secara kontinu, bila perlu setiap per semester ada, bila perlu setiap guru BP yang masuk itu bisa diganti program itu pesannya. Kalau kesannya, wah, kesannya sangat apa ya, sangat hebat. Barusan Kak Abid sudah memposting di Instagram. Kak Abid mengatakan dengan lantang bangga terhadap MTS Al Ihsan yang mampu melakukan program-program termasuk seperti ini, termasuk mendeklarasikan, mencanangkan anti-bullying, kekerasan terhadap anak dan intoleran terhadap kekerasan terhadap anak. Jadi pesan dan kesan menjadi satu. Al Ihsan beraksi. Beraksi, Al Ihsan beraksi. Yap, cuma itu saja pertanyaan dari saya. Semoga hari Bapak selalu cerah dan terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Jadi itulah sesi interview saya dengan Bapak Zainul Abidin. Terima kasih. Setelah sesi wawancara saya dengan Bapak Zainul Abidin, selanjutnya adalah materi post-test yang akan diberikan oleh panitia dan OSIM kepada peserta didik baru. Dan ditutuplah Matsama hari ketiga dengan apel penutupan disertai dengan istiqosah dan sholat duhur. Istimewa di hati, namanya rasa ini. Jika tua nanti kita tahu hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Dan itulah penutupan hari Matsama yang ketiga. See you next time in the next video and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.